kita sendiri yang ada di daerah itu, yang setiap hari kita lihat tanaman itu. Makanya siapa petani terhebat di rumahmu? Ya kamu. Halo semuanya Sobat GDM dimanapun berada, ketemu lagi di live Instagram session. Dan kali ini kita akan bahas satu topik yang banyak sekali di request, yaitu tentang urban farming. Tamu kita hari ini juga spesial banget, karena hari ini kita kedatangan tamu dari Infarm.id yang emang concern banget di dunia urban farming. Seperti apa ngobrol seru kita selama 1 jam ke depan ini. Jadi tonton terus video ini sampai akhir dan jangan lupa like, kemudian subscribe. Selamat sore, ini dari kami semuanya di GDM Agri, dan teman-teman di sini juga mungkin sudah join dan sudah nggak sabar banget kepengen kenal lebih dekat Mas Dewa, kerjanya Mas Dewa di Infarm, dan juga mungkin apa aja sih yang dilakuin selama berkecimpung di Infarm.id. Pertama-tama mungkin kita penasaran ya Mas Dewa ya, ini Mas Dewa itu sejarahnya nge-build Infarm ini tuh seperti apa dulunya? Setahun yang lalu ya Mas ya? Oke, ya setahun yang lalu itu saya mulai dengan teman-teman itu sebuah brand namanya Infarm.id. Nah awalnya kita nggak jual peralatan-peralatan untuk berkebun di rumah ya, tapi kita awalnya masuk ke hidroponik. Jadi awalnya kita membangun kebun hidroponik skala industri. Itu kita produksi sayur hidroponik di sana. Nah, tapi lambat laun sebelum pandemi, tepatnya 2 bulan sebelum pandemi, saya mikir kalau kita bisa bangun yang gede di perkotaan pun bisa, kenapa nggak kita bisa bangun juga di rumah per rumah? Betul. Contohnya aja di perumahan saya ada sekitar 50 rumah. Nah, bayangkan setiap rumah memproduksi sayurnya sendiri. Itu satu perumahan. Belum perumahan yang lain. Nanti bisa 1 RW, 1 RT. Terus meluas ke 1 kelurahan. Terus ke 1 kecamatan. Nah, itu akan sangat boom sekali dan kita ketahanan pangan akan sudah bisa terjamin. Kalau bisa seperti itu. Nah, pemikirannya kayak gitu. Nah, setelah ada pemikiran gitu, saya akhirnya mulai dengan rumah saya sendiri. Nah, saya mulai percontohan di rumah saya sendiri, saya bangun kebun. Sistemnya ya ada banyak, kami nggak terpaku dari satu sistem aja. Saya lihatkan kali ya Mbak ya. Oh, nah, ini langsung ke kebunnya Mas Dewa sendiri ya, di rumah ini ya? Iya, itu ada kacang panjang, nah itu sayur-sayuran sono, terus itu ada buah jeruk di sono, pojok. Oh, buah juga berarti. Ya. Berarti ini termasuk nggak ke tanaman sayur hidroponik aja ya berarti ya Mas ya? Enggak, kami enggak terpaku di satu sistem sih, di satu metode. Yang penting kita bisa menghasilkan food hanya dari rumah. Dari rumah sendiri, betul, dari pekarangan gitu kan? Yes. Memulai untuk menyadarkan orang-orang bahwasanya kita tinggal di perkotaan itu tetap bisa untuk menanam, itu seperti gimana Mas? Kalau memulai menyadarkan, jelas yang pertama itu pakai sosial media, yaitu media yang tepat. Jadi ya simple aja, kalau kita pengen menjadi inspirasi orang supaya mereka lebih sadar lingkungan, mau bercocok tanam di rumah, ya kita posting ke Instagram kita. Misal kita tanam pun nggak perlu modal gede kok. Kalian bisa ke pasar, terus habis itu beli timun, beli tomat, itu bijinya kalian tanam. Nah itu kalian posting, nah itu sudah termasuk mengajak. Dan kalau ini ya, sayurannya pertama Mas Dewa yang tanam itu apa dulu? Oh, sayur pertama kali yang saya tanam, bukan sayur, tanaman pertama kali yang saya tanam itu padi. Apa? Dulu padi. Malah padi? Iya. Di mana nanam padinya? Di Pasuruan. Jadi saya kerjasama dengan petani. Yaitu saya bagi hasil, saya tanam padi kayak gitu. Oke. Sukses panen atau gagal panen? Karena gagal panen kan selalu menjadi sahabat kita ya Mas ya. Iya. Kan selalu menjadi sahabat kita. Sukses apa gagal pertama kali nanam? Saya nggak gagal panen sih, tapi gagal total saya. Gagal total. Gagal total. Habis itu nggak kapok ya malah? Oh, nggak kapok. Itu saya teruskan sampai 4 kali panen. Dan semuanya gagal total. Oke. Jadi nggak cuman gagal di panennya aja, artinya gagal itu nggak sesuai dengan perhitungan ya, panennya sekitar 60% lah.
Jualnya pun juga gagal karena harganya itu turun. Waktu saya panen harganya selalu turun. Wah, hebat kan? Benar banget. Terus kemudian kalau untuk urban farmingnya sendiri, Mas Dewa nanam apa di rumah? Kalau di rumah ya ini pertama kali ya. Kalau di rumah itu pertama kali saya yang paling gampang itu sawi. Kenapa kok sawi? Ya orang-orang rumah suka sawi. Terus yang saya pelajari di lahan itu di petani-petani, tanam sawi itu memang gampang, cuman cobaannya di hama. Nah kalau di perkotaan hama itu lebih sedikit daripada di lahan-lahan kayak saya dulu di Pasuruan itu lebih sedikit. Jadinya ya udahlah coba sawi ya. Dan akhirnya ya berhasil. Panen pertama itu keluarga udah pada ikut. Awalnya saya sendiri yang nanam, yuk panas-panasan sendiri, ngaduk tanah sendiri, masukin polybag sendiri, semuanya saya sendiri. Tapi akhirnya lama-kelamaan keluarga ikut panen. Dan untuk tanam berikutnya malah mereka yang tanam, bukan saya. Jadi, orang kalau udah lihat hasilnya tuh pasti ngikut ya. Itu. Jadi awal seorang orang kayak saya yang masih awam itu bercocok tanam ya awalnya gitu, menikmati dulu hasilnya atau tahu dulu hasilnya atau sadar ya baru dia mau melakukan kayak gitu. Benar. Terus menurut Mas Dewa, untuk tren urban farming yang sekarang itu lagi booming banget, apalagi di masa pandemi kayak gini. Kemarin tuh kami sempat ngadain campaign berkebun di rumah aja juga, dan sempat juga tuh hadirin beberapa artis kayak Kak Tandri Namira sama Kak Giring Ganesa juga sempat main-main ke GDM Agri juga, dan itu juga mereka semuanya nyontohin tentang berkebun di rumah aja gitu. Dan banyak style sih, kalau misalkan Kak Tandri Namira itu stylenya organik, kalau Kak Giring tuh stylenya hidroponik. Nah, menurut Kak Dewa sendiri, tren urban farming tuh sekarang kayak gimana? Nah, untuk tren urban farming sekarang ini sedang meningkat ya. Cuman masih belum puncak gitu. Oh gitu ya. Nah, suatu saat kita akan ada di puncak. Nah, itu jelas saya menantikan sih. Ketika kita berada di puncak, gimana sih masyarakat memandang lingkungan? Bedanya apa dengan yang sekarang? Terus rumahnya masyarakat itu akan jadi seperti apa? Terus cara pandang masyarakat tentang kesehatan, terutama makanan yang sehat itu akan seperti apa? Itu jelas beda. Nah, itu saya menantikan sih itu. Semoga bisa melihat. Yang paling kita notice itu sih masalah kesehatan ya Mas ya. Orang sekarang kan udah mulai sadar ya, hidup sehat, nggak sembarangan ngemasukin makanan ke tubuh mereka ya. Kepinginnya yang mereka tanam sendiri, tahu lah mereka ngerawat tanaman itu dari apa, kayak gitu-gitu ya. Ya benar Mbak. Gitu. Dan manfaatnya berkebun sebenarnya bukan cuma kesehatan aja. Apa tuh kalau yang Mas Dewa rasakan? Oh, kalau pengalaman saya ya. Saya semenjak ada kebun itu jadi punya tempat untuk merenung. Oke. Jadi kalau ada masalah ya simpel aja. Curhatnya ke daun. Langsung saya ke kebun. Ya, karena saya di sini juga menerapkan kebiasaannya. Jadi kalau saya sebelum nyentuh tanaman itu saya wajib untuk senyum gitu. Simpelnya kayak gitu. Harus banget, itu menjadi SOP Mas Dewa. Kalau sebelum menyentuh tanaman harus senyum dulu ke tanamannya gitu. Iya, ya itu yang saya terapin karena saya pengen kalau di kebun saya harus bahagia supaya tanaman saya bahagia. Pernah satu waktu saya stres ke kebun ya nggak melakukan apa yang saya sepakati, yaitu senyum itu ya rasanya tanaman itu juga mati gitu loh. Banyak yang layu, banyak yang pokoknya ada aja masalah hama, dan itu saya percaya itu walaupun secara ilmu sains mungkin ya nggak ada hubungannya, nggak nyambung ya, nggak ada sambungannya, tapi ya saya percaya itu. Jadi kita itu menyebarkan frekuensi sebenarnya, dan itu tanaman itu mudah sekali nyerap kayak gitu. Kalau dari pengalamannya Mas Dewa tuh susah dan ribet nggak sih punya kebun sendiri di rumah tuh? Kalau ribet itu lebih ribet kalau nggak punya memang. Cuman kalau kita sudah kebiasaan ribet itu akan jadi hal yang baik malahan. Kenapa? Contohnya aja deh, kita lari pagi ribet nggak, daripada tidur enak tidur kan?
Enak di rumah aja kan, duduk-duduk nonton TV. Iya, rebahan ya. Kan. Nah, tapi apa yang kita lakukan itu malah baik gitu loh. Ya jadi ribet itu enggak mesti jelek lah. Jelek. Nah, saya diribetkan dan disibukkan dengan kegiatan berkebun itu sering sekali, malah setiap hari. Tapi bagi saya itu hal yang baik karena sendi-sendi saya bergerak semuanya. Saya bisa kena matahari pagi. Saya bisa tanam tanaman, terus habis itu nanti panen saya bisa makan sayur yang lebih sehat. Nah, bagi saya itu lebih baik ya daripada saya cuma duduk diem aja nonton TV mungkin atau internetan HP-an kayak gitu. Sebenarnya kalau namanya satu pekerjaan namanya ribet atau enggak gitu ya, mungkin apalagi untuk yang pertama-pertama ya, mungkin harus belajar something new gitu ya. Cuman kalau sudah menikmati prosesnya, apalagi menikmati panennya sama seperti keluarganya Mas Dewa, pasti nanti udah nggak jadi satu keribetan lagi ya nggak sih kalau menurut saya sih. Oke. Terus ini biasanya kalau misal kita ngadain live yang berkebun di rumah aja, kalau Infarm itu motonya apa ya, tagline-nya? Everybody can plan. Sama aja sebenarnya. Jadi semua orang ya, nggak cuma petani aja ya, semuanya bisa tanam ya, gitu maksudnya. Iya benar. Nggak cuma orang dewasa aja, anak kecil juga bisa kok. Nah itu kan tagline-nya kan everybody can plan. Nah tapi kan biasanya kalau misal kita ngomongin urban farming gitu, yang paling teratas pollingnya, kendalanya itu pasti pertama nih keterbatasan lahan. Itu wes pasti banget tuh. Jadi alasannya orang-orang males nggak ada lahan, pasti kayak gitu, keterbatasan lahan. Yang kedua nggak ada ilmunya. Nah dua hal ini biasanya yang selalu jadi alasan mereka untuk nunda-nunda gitu loh. Kalau masalah keterbatasan lahan, Mas Dewa, ada apa ya tips atau yang pernah dilakukan nggak sih? Mungkin kan lahannya Mas Dewa luas, mungkin kan nggak semuanya punya lahan luas kan? Nah, ini saya sudah nyiapin pertanyaan. Udah nyiapin jawabannya. Karena memang dari polling itu Mas itu tertinggi banget. Nah ini tak liatin contohnya ya. Saya tanam di botol aqua. Ini saya taruh di jendela. Jendela kan ada list. Apa itu? Ini basil Mbak, basil. Ditanam di botol aqua bekas tuh ya? Botol aqua, dan saya nggak perlu siram karena ini otomatis nyiramnya. Ini pakai gini, otomatis. Ini saya tanam di jendela teman-teman, jadi jangan alasan nggak ada lahan. Ya iya loh, udah disiapin Mas Dewa jawaban loh ya. Ada juga ini ya, kalau mau panen sayur loh. Ini bisa ini sawi. Itu pakai apa? Juga bisa aqua bekas lagi. Ya, ini kalau solusi kalian nggak punya lahan. Sebenarnya bukan nggak punya lahan ya, tapi kalian jangan lihat kebun yang besar. Kalian lihat rumah kalian. Bener. Mana space yang bisa dimanfaatkan. Jangan lihat kebun yang besar, jangan lihat sawah gitu. Oh besar, butuh lahan besar. Enggak, kita nggak butuh itu. Kita butuh itu space dan kreativitas, sudah itu. Dan ini saya lihatin ya, kebun saya itu sebenarnya kecil, nggak sampai gede itu nggak sampai. Ini paling cuman 4 kali 1,5 meter. Dan itu sudah bisa panen tiap hari saya. Tiap hari panen dengan rotasi ya, di sistem rotasi. Nah kalau mungkin kalian punya lahan 1 kali 1 meter, ya tetap bisa ditanam, tetap bisa ditanami. Cuman nggak akan bisa panen setiap hari sama kayak saya kayak itu. Cuman tetap bisa nanam teman-teman. Yang penting space-nya dimanfaatin. Iya bener-bener. Atau juga kalau semisal nggak di botol aqua bekas gitu, mungkin bekas ciki-ciki kayak gitu kayaknya juga bisa ya Mas ya untuk bisa banget tanaman kayak gitu ya nggak sih? Disiapin lagi tuh kan. Ini di jus ini saya biasanya jus, ini microgreen. Ini microgreen sekarang lagi in juga, bener. Ada dari pertanyaan Kamil, Mas, tempat saya tuh kurang cahaya matahari tuh apa cocok nanam di rumah? Gimana Mas permasalahan itu? Ini saya nggak pakai cahaya matahari langsung. Jadi kok bisa sih? Iya bisa. Buktinya ini. Bukannya tanaman itu butuh cahaya matahari kayak jadi satu faktor ya Mas ya, tumbuh sehatnya tanaman ya? Ya kalau cahaya matahari itu memang butuh. Cuman sinar ya, kita bilang sinar itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung kan. Nah kalau ini saya tanamnya di teras yang ada atapnya ini. Saya scroll ya HP.
Oh, itu Iya, atap itu atas atap Oke. itu. Nah, ini nggak pernah saya pindah, tetap di sini aja. Nah, ini kalau yang sayuran kita bisa panen kecil gini, itu nggak butuh sinar matahari secara langsung. Kita cukup taruh di teras itu juga sudah bisa seperti ini. Begitu. Oh, berarti mungkin teman-teman harus tahu ya tanaman mana yang butuh sinar Bener. kapasitasnya gitu loh. Ya, Microgreen ada juga bisa lagi. lah. Ada juga lagi, saya juga itu di sono, di sebelah sono. Nah itu kelihatan enggak ya? Nah itu Agak buram sih. agak buram ya. Itu saya tanam sawi, pokcoy. Itu gedenya segini. Itu Umur berapa itu? umurnya biasanya saya panen itu 2 mingguan lah. Pokoknya daunnya udah agak gede, udah segini itu saya panen, saya jus gitu aja. Nah itu nggak kena sinar ya, sama di teras. Jadi kalau Bisa tuh mungkin ya. kalau solusi yang nggak ada sinar sama sekali itu microgreen. Tapi Microgreen. jangan langsung mindsetnya nggak ada sinar matahari sama sekali. Masa rumahnya nggak ada jendela yang kena sinar matahari, itu pasti ada. Nah itu kita bisa tanami di sana, digantung aja di jendela, itu bisa. Nah makanya yang dibutuhkan itu ya kita itu kreativitas. Jadi kita lihat lahannya, jangan mikir dulu nggak ada lahan, jangan mikir dulu nggak ada matahari. Kita lihat, kita observasi mana yang kena sinar, mana yang nggak kena sinar tapi di sana itu terang, berarti sinar tidak langsung. Nah itu lalu kita rencanain. Berarti di sini tanamannya apa, sini tanamannya apa, nah gitu. Oke. Kalau bayam saya tuh nggak gede-gede di tanah, udah 1 bulan masih kecil banget. Nah biasanya tuh panen berapa lama Mas Dewa untuk kasus kayak gini? Nah kita lihat dulu, kalau nggak besar-besar itu jelas dia itu kurang makanan. Nah sama kayak manusia kan, kalau nggak dikasih makan ya mana bisa gede gitu. Nah makanannya tanaman itu apa aja? Nah itu banyak, contohnya bisa kita pakai pupuk, bisa kita pakai kompos, pupuknya bisa organik, bisa non organik, macem-macem. Nah itu silakan bisa dipelajari di mana-mana, Google juga ada. Nah kalau di Infam sendiri kita pakai nutrisi AB Mix, itu udah metodenya Infam, pakai itu aja udah. Tadi kan polling teratas orang-orang banyak alasan nggak nanam itu kan gara-gara keterbatasan lahan ya. Yang kedua itu tuh nggak ada ilmunya gitu. Banyak lah yang bilang. Padahal mah kalau kita lihat Instagram mah banyak banget ya berkeliaran ilmu-ilmu di YouTube, Instagram kayak gitu. Nah tapi kalau dari Mas Dewa sendiri, cara milih benih tanaman mungkin ya yang orang-orang tuh butuh untuk ngerti mungkin ya. Bagaimana cara milih benih tanaman? Karena itu juga yang faktor juga sih Mas, tumbuh kembangnya tanaman itu sendiri sih. Kalau sakit kan yo susah juga kan mau diapa-apain kan benihnya. Oh ya, kalau milih benih, kalau saya beli benihnya di toko ya, misal kalian beli di Infam, nah itu sudah pasti benihnya itu yang punya kualitas. Tergantung tokonya sih. Nah saran saya pilih toko yang benar-benar terpercaya. Jadi benihnya itu yang dijual itu bukan benih kaleng-kaleng gitu ya. Jadi benih yang nggak kaleng-kaleng itu paling nggak 80% lah bisa tumbuh. Iya, nah betul. Kalau kita mungkin masih pemula, ya dikurangi lah dari 80% jadi 50%, itu pasti bisa tumbuh dan itu nggak masalah. Nah itu sih tipsnya. Kalau tips yang kedua ya kalian setelah beli itu kalian bisa rendam dengan air. Kalau misal ngapung semua ya berarti kosong, kopong itu. Kopong berarti nggak ada isinya, tanda itu nggak ya. bisa. Tanda nggak bisa dia itu sprout atau nggak bisa tumbuh lah kayak gitu. Oke. Saya coba nanam biji bunga matahari teknik hidroponik, kok nggak berbunga ya Mas Dewa? Nah gimana nih? Saya nggak pernah nanam bunga matahari sih BTW. Ya sama, saya juga nggak pernah. Di hidroponik yang saya nggak pernah gitu loh. Nah kalau di hidroponik itu ya harus disesuaikan nutrisinya. Nutrisi bunga matahari itu berapa ppm, pH-nya minta berapa. Nah itu harus disesuaikan. Setahu saya kalau bunga sama bunga, nutrisi untuk bunga sama untuk sayur sama untuk buah itu beda ppm-nya. Beda ppm-nya, beda kandungan nutrisinya. Makanya di AB Mix itu ada nutrisi untuk buah, nutrisi untuk sayur.
Mungkin untuk bunga juga beda. Nah, itu harus dipelajari di sana. Nah, kalau nggak pengen ribet, ya tanam aja di tanah. Di tanah kan ada bakterinya, dia kan kompleks kayak gitu. Cuman ribetnya kalau di tanah harus kita bawa kompos, terus nambahin kompos, itu kan berat kompos kayak gitu. Atau kita buat kompos sendiri, itu kan agak lebih ribet dan berat. Nah, makanya di Infarm kita mix antara dua itu, kita pakai kompos juga sama tambahan AB mix. Kenapa? Kalau ini kasus saya tanamnya di lantai 2. Nah, dulu saya ya sama, saya pakai kompos dari bawah saya bikin. Ada juga yang saya dari beli. Lah itu bawa ke atas. Itu butuhnya banyak sekali kompos. Lumayan itu, ya, nambah kerjaan ya. Nah, saya pakai caranya supaya itu bisa diringankan. Ya tetap pakai kompos, cuman kita mix dengan yaitu nutrisi. Tadi yang Mas Dewa tunjukin di botol aqua tuh itu isinya tanah kah? Terus akar tanamannya langsung dicelupin ke air ya? Oh, bukan. Jadi ini tanah ya. Terus di sini itu tanah kan. Terus ini adalah tempat penampungan air. Oke. Nah, antara media tanam sama air kita harus hubungkan supaya itu ada hubungannya lah, supaya tanahnya juga terbasahi. Nah, dengan cara apa? Pakai ini sumbu namanya. Sumbunya saya pakai apa? Pakai kain flanel. Nih kain flanel. Nah itu. Nah, mampir ke Instagramnya Infarm, nanti ada cara-caranya. Ada dari pertanyaan Aisyah, berapa lama sih Kak Dewa untuk perendaman biji sebelum disemai? Sehari semalam nggak sih? Udah cukup sih nggak sih? Apa tujuan merendam? Ayo, apa tujuan merendam? Untuk kita bisa tahu tadi benih-benih mana yang sehat dan mana yang nggak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, ngikut Mas Dewa alasannya. yang kedua, kenapa kita merendam? Itu supaya benihnya itu cepat pecah. Nah, kalau cepat pecah, ketika kita masukin media semai, itu jadi cepat bertunas. Berarti waktunya yang tepat berapa Mas Dewa? Nah, saya setiap daerah ya. Saya nyoba di Sidoarjo, terus nyoba di rumah saya. Waktunya beda-beda. Jadi kadang bisa lebih cepat, kadang bisa lebih lama. Nah, pinter-pinter kita melihat, mengamati itu. Jadi kita amati aja, kita coba rendam di rumah ya. Dia benihnya mulai pecah-pecah itu setelah 1 malam, apakah setelah 1 hari, apakah setelah 2 hari. Nah, itu kita amati. Berarti paling minimal tuh sehari semalam, paling minimal ya? Saya kalau di rumah sini, kangkung itu 1 malam Mbak, sudah pecah. Nah, kalau di Sidoarjo mungkin beda, itu agak lebih lama. Makanya kita harus lihat di daerah mana. Di daerah mana airnya itu seperti apa, itu berpengaruh. Air di Surabaya dengan air di Sidoarjo itu beda. pH-nya beda, ppm-nya beda. Lah makanya nggak ada patokan di pertanian sebenarnya. Karena pertanian itu all about pengamatan kita gitu loh ya, nggak yang langsung nyamain. Alam. Jadi alam nggak bisa ditebak, yang bisa memprediksi nggak bisa ditebak, tapi kita bisa pelajari, kita prediksi itu ya kita sendiri yang ada di daerah itu, yang setiap hari kita lihat tanaman itu. Makanya siapa petani terhebat di rumahmu? Ya kamu. Bukan saya, bukan Mbak E, bukan Mbak GTM, itu ya kamu petani yang terhebat di daerahmu. Kayak gitu. Kalau panen microgreen dipotong daunnya aja kah? Dan terus nanti dia akan tumbuh lagi? Seperti apa, Mas Dewa? Oh enggak seperti itu. Karena dia itu terlalu kecil. Jadi kalau kita potong itu kemungkinan survive-nya itu kecil juga. Jadi cabut aja udah? Cabut aja. Beda dengan kalau kangkung ya. Kangkung sudah batangnya udah gede-gede. Nah itu kalian potong, dia bisa tumbuh lagi. Panennya sampai 3 kali. Sawi pun juga gitu. Sawi udah gede, kalian putekin daunnya, potong-potong daunnya, itu nanti bisa tumbuh lagi. Beda. Dewasa sama yang kecil, ini masih kecil beda. Nah kalau yang masih kecil nggak akan survive kalau kita potong terus dibiarin tumbuh lagi, nggak akan.
Iya, jadi nggak akan ngaruh ya, meskipun motongnya di daun terus berharap dia akan tumbuh lagi gitu ya. Mending langsung aja dicabut, sak oyot-oyotnya. Kemudian kalau semisal ada pertanyaan lagi nih dari Meyan Nimar ya, kalau benih dari buah asli penanganannya tuh gimana Mas? Boleh langsung ditanam atau dibersihkan dan dikeringkan baru disemai? Beberapa kasus saya menemui kalau kita langsung misal kita mangga ya habis makan terus kita lempar gitu, itu memang bisa tumbuh. Cuman ada baiknya kalau kita keringin aja dulu. Iya, atau kering di pohon itu malah lebih bagus. Jadi mangga itu kan berbuahnya dibiarin aja sampai kering sendiri di pohon, itu malah lebih bagus. Nah, yang benar yang mana ya itu nggak ada yang benar ya, kalian sukanya metode seperti apa kayak gitu, kalian cocoknya yang mana gitu. Sebenarnya emang dalam dunia pertanian itu nggak ada yang saklek gitu sih Mas ya, antar daerah aja udah bisa beda caranya seperti apa, metodenya seperti apa. Jadi memang kalau misal menemui gagal panen gitu bukan karena kesalahan apa ya, memang perlu dicoba lagi, dianalisa lagi, dievaluasi lagi apa yang salah gitu loh. Ya benar banget. Apakah benar semai itu harus di tempat gelap dari Real Day 08? Oke, apakah benar itu kalau semai di tempat gelap itu memang lebih efektif daripada semai di tempat terang? Semai itu dalam artian kita membuat biji itu dari biji atau benih menjadi sprout, itu ya semai ya. Itu yang saya maksud semai ya. Nah itu memang lebih cepat di tempat gelap karena dia memang butuh tempat gelap dan lembab untuk dia pecah di awal terus sprout itu butuh tempat gelap. Nah kalau di tempat terang gimana? Ya ada yang tumbuh, tetap ada yang tumbuh. Saya kalau semai kan selalu ada benih yang sisa. Itu saya langsung lempar aja ke tanah. Ada kok yang tumbuh. Tapi memang nggak bisa berharap semuanya lah ya. Nggak bisa. Ya semai yang bener ya, semai yang lebih baik itu ya memang harus di tempat gelap. Atau kita masa gelap itu, ada masa gelap namanya. Dari Hidakot. Saya tuh bikin self watering system kayak punyanya Infam, tapi kok pertumbuhannya tuh lambat gitu. Nah, sebagai perbandingan tuh di waktu yang sama juga nanam secara konvensional dengan media polybag. Nah, penjelasannya seperti apa? Udah niru metodenya Infam tapi ada pertumbuhannya lambat gitu pas laporannya. Oke, jadi kita bahas dulu ini media tanam ini sama polybag besaran mana? Jelas besaran polybag. Jadi dia kandungan makanan yang ada di polybag itu lebih banyak daripada yang ada di sini. Nah, gimana caranya kok ini bisa besar banget padahal medianya sedikit? Ya kita kasih makanan, kasih makanan selain yang ada di media ini. Media tanam kan semuanya punya makanan ya di dalamnya. Tanah pun juga ada makanannya. Kompos itu lebih banyak juga makanannya buat tanaman. Nah, ini kan sedikit. Ya kita kasih makanan dari eksternalnya, bukan dari internal media tanamnya. Dengan cara apa? Ya kasih AB mix kalau metodenya Infam. AB mix itu apakah semuanya sama? Nggak sama, setiap toko juga beda-beda. Kita raciannya beda-beda juga. Nah, teman-teman juga bisa membandingkan di sana. Bisa bandingkan punyanya Infam, punyanya manapun itu bisa. Pupuk semua dibandingkan juga bisa. Itu kalian cocok pakai yang mana? Pakailah yang itu, kayak itu. Iya, benar. Jadi ya makanannya yang kurang. Kalau tanaman kecil itu makanannya yang kurang. Dari F. Farah Fajar, untuk microgreen tuh berarti nggak pakai nutrisi ya? Ya, karena gini ceritanya. Benih ketika sprout itu dia sudah punya cadangan makanan di 2 daun yang pertama. Tapi ketika 3 daun daun sejati ya kalau bilangnya. Itu muncul, nah itu baru dia butuh nutrisi karena daun yang jadi penopang makanan di awal itu akan off gitu, akan non-aktif. Nah itu kita harus tambahkan nutrisi. Nutrisinya sama konsepnya, nutrisi nggak mesti yang AB mix, nggak mesti pupuk. Bisa jadi tanah kalian sudah mengandung nutrisi, tanah pekarangan kalian juga sudah mengandung nutrisi. Tapi kita nggak bisa ukur seperti halnya kita ngukur nutrisinya AB mix, nutrisinya pupuk kayak gitu. Iya betul.
Pertanyaan selanjutnya dari Aulia Elnazain. Kak, kalau tanaman hias indoor yang ditaruh di media air dalam botol, itu pemberian nutrisinya juga pakai AB mix ya? Wah, ini kalau AB mix itu kan kompleks banget ya. Ada N, P, K, unsur makro, unsur mikro juga kompleks. Betul. Nah, saya memang bukan expert di bidang tanaman hias ya, tapi setahu saya tanaman hias, saya pernah survei itu cuman butuh unsur-unsur yang nggak sekompleks itu. Nah, jadi pakai AB mix gimana ya, tetap bisa. Cuman mungkin pupuk khusus untuk tanaman hias itu ada yang sudah disesuaikan nutrisinya. Dari Mayen Nimar, apakah sekam bakar tuh wajib sebagai pencampur media tanam? Wajib sih kalau saya rasa ya. Kalau saya sendiri itu pernah pakai campuran sekam bakar kompos tanah versus sekam mentah kompos tanah versus lagi tanah aja versus tanah kompos. Itu saya sudah pernah nyoba. Nah, hasilnya kita perlu tahu hasilnya. Kita perlu tahu dulu gunanya sekam itu apa sih? Nah, kalau sejauh saya, sepengalaman saya, tujuannya sekam itu untuk supaya tanahnya itu gembur. Karena dia kan nggak bisa nyatu dengan tanah ya, nggak bisa nyatu dengan tanah sama kompos. Jadi dia akan menghasilkan rongga di media tanam kita. Nah, itu tujuannya untuk menggemburkan tanah. Nah, gimana kalau pakai sekam yang mentah dibandingkan sekam yang bakar? Sekam yang bakar itu dia sudah matang, jadi nggak akan muncul yang namanya proses fermentasi. Beda halnya dengan sekam yang mentah. Ya, sekam yang nggak bakar itu bisa muncul proses fermentasi. Ketika terjadi proses fermentasi, maka akan menghasilkan panas. Nah, itu yang nggak bagus. Nah, bagusan mana sekam bakar sama sekam yang nggak bakar? Itu jelas sekam bakar. Cuman kalau teman-teman mau pakai sekam yang nggak bakar juga nggak apa-apa. Asalkan dosisnya diperhatikan. Iya, benar. Nah, dan kalau semisal mau sekam bakar atau sekam mentah gitu sih, yang paling diperhatikan juga media tanam tanahnya sih ya. Yes, benar. Pertanyaan dari semua tim GDM Agri ya, melihat Mas Dewa yang semangat sekali untuk mengkampanyekan urban farming ya, melalui konten, melalui aplikasi di rumahnya Mas Dewa juga, bahkan karir yang dipilih pun sekarang juga berkaitan dengan urban farming juga kan Mas ya. Nah, ya, karena ini durasi kita semakin nipis, apa tips and trick untuk teman-teman agar rajin untuk urban farming, memulai urban farming? Memulai ya, supaya memulai kita dan tetap istiqomah sih ya. Ya, memulai dan kita nggak putuskan di tengah jalan. Tipsnya, kalau saya sih harus bisa ini sih. Pertama kita harus rasakan dulu. Memang kita bercocok tanam itu apa sih manfaat yang kita bisa petik? Apa sih manfaat yang kita bisa terima? Nah, itu kita harus bisa ngerasain itu dulu. Caranya gimana ya? Kita coba, kemudian kok ada asik ya? Kok saya jadi lebih, misal ya, saya lebih bisa bangun pagi ya gara-gara harus nyiram tanaman pagi-pagi. Kok saya lebih sabar ya gara-gara saya sering nunggu hasil panenan 30 hari nggak panen-panen. Nah, itu berarti teman-teman sudah dapat manfaat walaupun pada dasarnya teman-teman belum panen. Itu teman-teman sudah dapat manfaat. Nah, itu sih kalau saya sih ya harus lebih peka. Jadi peka aja. Teman-teman bercocok tanam itu ada nggak sih manfaatnya buat teman-teman? Nggak semua orang kok harus bercocok tanam. Jadi ada kok orang-orang yang dia nggak suka bercocok tanam. Ya nggak apa-apa, nggak harus bercocok tanam. Cuman kalau teman-teman sudah dapat manfaatnya pasti. Ya, kalau teman-teman memang sudah sadar akan manfaatnya, ya teruskan. Jangan berhenti gara-gara gagal panen. Karena saya sendiri pun juga gagal panen itu berulang kali. Oke deh. Nah, seperti itu ngobrol seru kita bersama dengan Mas Dewa. Semoga banyak banget ya ilmu yang bisa kita petik dan juga terapkan di tanaman kita masing-masing. Buat sobat GDM semuanya yang masih
banyak alasan untuk melakukan urban farming di rumah. Nah, melalui ngobrol tadi semoga ada inspirasi-inspirasi untuk memulai melakukan nanam apapun lah itu di pekarangan sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan di video menarik lainnya. Jangan lupa like postingan ini dan juga subscribe. Bersama GDM Organik, siapapun bisa panen.